10 derajat dan 80 derajat, atau dalam radian sinus pi per 3 dikurang ke 3 sama dengan sinus 180 derajat tambah 20 derajat. 180 tambah 30 ini ada dikurang ke 3. Halo, kita jumpa lagi dengan Mr. Art. Kita lanjutkan pembahasan persamaan trigonometri yang di bagian 1 telah kita temukan rumus penyelesaian umum untuk persamaan dalam sinus. Bagian kedua ini kita akan membahas variasi soal khususnya persamaan dalam sinus. Kita review sekilas tentang bentuk umum penyelesaiannya. Mengingat bahwa periode fungsi Y sama dengan sin X adalah 360 derajat atau 2pi radian, maka penyelesaian persamaan sinus X sama dengan sinus theta adalah X sama dengan theta ditambah 0 kali periodenya 2pi, diperoleh X sama dengan theta. Penyelesaian berikutnya adalah X sama dengan theta ditambah dengan 1 kali 2pi. Dan penyelesaian berikutnya lagi adalah X sama dengan theta ditambah 2 kali 2pi. Demikian seterusnya. Sehingga bentuk pertama penyelesaian umum persamaan sin X sama dengan sin theta adalah X sama dengan theta ditambah K kali 2pi, di mana K bilangan bulat. Selanjutnya, untuk sudut di kuadran 2, yaitu pi dikurang theta, penyelesaian pertamanya adalah X sama dengan pi dikurang theta, di mana belum ada penambahan periode. Penyelesaian berikutnya adalah X sama dengan pi dikurang theta ditambah 1 kali 2pi. Dan penyelesaian berikutnya lagi adalah X sama dengan pi dikurang theta ditambah 2 kali 2pi. Demikian seterusnya. Sehingga bentuk umum yang kedua dari penyelesaiannya adalah X sama dengan pi dikurang theta ditambah K kali 2pi, di mana K bilangan bulat. Jadi kesimpulan ini akan kita gunakan mencari penyelesaian persamaan berbentuk sin X sama dengan sin theta. X sama dengan theta ditambah K kali 360 derajat, atau dalam radian, X sama dengan theta ditambah K kali 2pi. Dan X sama dengan 180 derajat dikurang theta ditambah K kali 360 derajat, atau dalam radian, X sama dengan pi dikurang theta ditambah K kali 2pi. Soal bahasan kita nomor 1. Tentukan penyelesaian dari persamaan sin 2X sama dengan sin 20 derajat untuk 0 derajat lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 180 derajat. Mari kita bahas. Sin 2X sama dengan sin 20 derajat. Kedua ruas sudah sama-sama dalam sinus. Maka penyelesaian umumnya, bentuk yang pertama adalah 2X sama dengan 20 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dan bentuk yang kedua adalah 2X sama dengan 180 dikurang 20 ditambah K kali 360. Bentuk yang pertama ini dapat kita sederhanakan dengan membagi dua ruas kiri dan ruas kanan. Kita peroleh X sama dengan 10 derajat ditambah K kali 180 derajat. Ya kan? Mencari penyelesaian yang sesuai dengan domain atau batasan X yang diizinkan soal, substitusi K sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 10 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. X sama dengan 10 ditambah 0 sama dengan 10. Ini memenuhi interval pada soal ya. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 10 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. 10 ditambah 180 sama dengan 190. Ini sudah lebih dari 180. Sudah di luar interval X pada soal. Jadi ini bukan penyelesaiannya ya. Kemudian dari bentuk penyelesaian kedua ini, kita sederhanakan 180 dikurang 20 ini sama dengan 160. Jadi 2X sama dengan 160 ditambah K kali 360.
Kita bagi 2 kedua ruas, X sama dengan 80 ditambah K kali 180. Substitusi K sama dengan 0, X sama dengan 80 ditambah 0 kali 180. 80 ditambah 0 sama dengan 80. Ini memenuhi interval. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 80 ditambah 1 kali 180. 80 ditambah 180 sama dengan 260, tidak memenuhi karena sudah lebih besar dari 180, yaitu batasan di soal. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 10 derajat dan 80 derajat. Oke, gampang ya? Variasi soal yang kedua. Tentukan penyelesaian dari persamaan sin 2x sama dengan setengah akar 3 untuk 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari pi. Mari kita bahas. Sin 2x sama dengan setengah akar 3. Ruas kiri dalam sinus, maka ruas kanan ini kita nyatakan dalam sinus juga. Setengah akar 3 adalah sinus 60 derajat, atau dalam radian, sinus pi per 3. Jadi sin 2x sama dengan sinus pi per 3. Bentuk umum penyelesaiannya, yang pertama, 2x sama dengan pi per 3 ditambah k kali 2pi. Dan yang kedua, 2x sama dengan pi dikurang pi per 3 ditambah k kali 2pi. Dari bentuk pertama ini, bagi 2 kedua ruas, diperoleh x sama dengan pi per 6 ditambah k kali pi. Untuk k sama dengan 0, x sama dengan pi per 6 ditambah 0 kali pi. Pi per 6 ditambah 0 sama dengan pi per 6. Dan ini memenuhi. Untuk k sama dengan 1, x sama dengan pi per 6 ditambah 1 kali pi, sama dengan pi per 6 ditambah 6pi per 6. Jadi x sama dengan 7pi per 6. Sudah lebih besar dari pi, jadi ini bukan penyelesaian. Dari bentuk kedua ini, sederhanakan pi dikurang pi per 3 sama dengan 2pi per 3. Jadi 2x sama dengan 2pi per 3 ditambah k kali 2pi. Bagi 2 kedua ruas, x sama dengan pi per 3 ditambah k kali pi. Untuk k sama dengan 0, x sama dengan pi per 3 ditambah 0 kali pi, sama dengan pi per 3. Ini ada dalam domain soal. Untuk k sama dengan 1, x sama dengan pi per 3 ditambah 1 kali pi. Ini sudah lebih besar dari pi, jadi tidak memenuhi. Maka penyelesaiannya adalah pi per 6 dan pi per 3. Oke, gampang ya. Variasi soal yang ketiga. Tentukan penyelesaian dari persamaan sin x sama dengan min sin 20 derajat untuk 0 derajat lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 360 derajat. Dapat kita lihat sama-sama dalam sinus, tapi ruas kiri positif, ruas kanan dengan tanda negatif. Bagaimana caranya? Caranya dapat kita pilih dari 3 cara yang akan kita bahas berikut. Cara pertama, karena di kuadran ketiga nilai sinus negatif, maka ruas kanan ini, yaitu min sin 20 derajat ini, kita nyatakan sebagai sinus dari sudut di kuadran ketiga. Minus sinus 20 derajat dikurang ketiga sama dengan sinus 180 derajat tambah 20 derajat. Ingat gunakan 180 derajat tambah alfa ya, agar fungsinya tetap dalam sinus. Jangan gunakan 270 dikurang alfa, karena akan mengubah fungsinya dalam kosinus, bukan lagi dalam sinus. Jadi persamaannya menjadi sin x sama dengan sinus 180 ditambah 20. Disederhanakan, sinus x sama dengan sinus 200. Bentuk penyelesaiannya, yang pertama, x sama dengan 200 ditambah k kali 360. Dan yang kedua, x sama dengan 180 dikurang 200 ditambah k kali 360. Pada bentuk pertama ini, substitusi k sama dengan 0, diperoleh x sama dengan 200. Untuk k sama dengan 1,
X-nya sudah lebih dari 360 ya. Pada bentuk kedua ini, substitusi K sama dengan 0. X sama dengan 180 dikurang 200 sama dengan min 20 derajat. Tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan min 20 derajat ditambah 360 derajat. Sama dengan 340 derajat. Ini memenuhi. Jadi penyelesaiannya adalah 200 derajat dan 340 derajat. Cara kedua, karena di kuadran keempat nilai sinus negatif, maka min sin 20 derajat dapat kita nyatakan sebagai sinus 360 derajat dikurang 20 derajat, yaitu sudut di kuadran keempat. 360 dikurang 20 sama dengan 340. Jadi persamaannya, sinus X sama dengan sinus 340. Bentuk penyelesaiannya, yang pertama, X sama dengan 340 ditambah K kali 360. Dan yang kedua, X sama dengan 180 dikurang 340 ditambah K kali 360. Pada bentuk yang pertama ini, substitusi K sama dengan 0, diperoleh X sama dengan 340. Sementara untuk K sama dengan 1, tidak memenuhi ya. Pada bentuk yang kedua ini, untuk K sama dengan 0, X-nya minus 160, tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan minus 160 ditambah 360, sama dengan 200 derajat. Ini memenuhi. Dan perhatikan bahwa penyelesaian cara pertama dan cara kedua hasilnya sama. Artinya, menyelesaikan suatu persamaan trigonometri cukup kita nyatakan dalam satu kuadran. Penyelesaiannya keseluruhan akan diperoleh dari bentuk penyelesaian pertama dan bentuk penyelesaian yang kedua. Jadi boleh kita selesaikan dari satu kuadran saja. Oke, paham ya? Selanjutnya bagaimana cara ketiga? Dengan memahami bahwa sinus minus theta sama dengan minus sinus theta. Sebelumnya mari kita buktikan dulu rumus sinus minus theta sama dengan minus sinus theta. Pada gambar, ini adalah lingkaran satuan. Diputar berlawanan arah jarum jam, hitungan sudut positif. Garis ini membentuk sudut theta terhadap sumbu X positif. Jika arah putaran searah jarum jam, hitungan sudut negatif. Dengan sudut putar sebesar theta, maka sudut putar ini adalah minus theta di kuadran keempat. Posisi titik ini adalah I sama dengan sinus theta. Karena di kuadran pertama, I positif, maka sinus theta positif. Sementara yang ini adalah I sama dengan sinus minus theta. Karena di kuadran keempat, Y negatif, maka sinus minus theta bernilai negatif. Jadi jelas dapat kita lihat bahwa sinus minus theta ini sama dengan minus dari sinus theta. Perlu sebagai perhatian, cara ini hanya dapat diterapkan untuk sinus dan tangen, di mana minus sinus theta sama dengan sinus minus theta. Mudah diterapkan karena minus ini seperti dimasukkan ke dalam ini ya. Juga minus tangen theta sama dengan tangen minus theta. Untuk tangen ini akan kita buktikan kemudian saat menyelesaikan persamaan dalam tangen. Tetapi cara ini tidak boleh diterapkan untuk kosinus. Karena kosinus minus theta sama dengan kosinus theta. Ini juga akan kita buktikan di video berikutnya. Nah, kembali pada soal kita, memanfaatkan identitas sinus minus theta sama dengan minus sinus theta. Persamaan di soal, sinus X sama dengan min sin 20. Dapat kita tulis kedua ruas sama-sama positif dalam sinus. Dengan mengubah bentuk minus sinus 20 ini menjadi sinus minus 20 derajat. Bentuk umum penyelesaiannya, yang pertama, X sama dengan min 20 ditambah K kali 360. Dan yang kedua, X sama dengan 180 dikurang min 20 ditambah K kali 360. Hati-hati di sini ya, 180 derajat dikurang min 20 derajat. Oke,
Pada bentuk pertama, untuk K sama dengan 0, X sama dengan min 20 derajat. Tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan min 20 ditambah 360, sama dengan 340. Memenuhi. Pada bentuk kedua ini, 180 dikurang min 20 itu kan sama dengan 200. Jadi X sama dengan 200 ditambah K kali 360. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan 200. Memenuhi. Untuk K sama dengan 1, sudah lebih, tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 200 derajat dan 340 derajat. Ini tentu sama dengan jawaban di cara 1 dan cara 2 tadi. Oke, gampang kan? Variasi soal yang keempat. Tentukan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan min setengah untuk 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Mari kita bahas. Cara 1. Sinus bernilai negatif ada di kuadran ketiga dan di kuadran keempat. Misal kita pilih menyatakan min setengah ini di kuadran ketiga. Caranya, setengah itu kan sinus 30. Maka min setengah itu adalah sinus 180 ditambah 30. 180 tambah 30 ini ada di kuadran ketiga, ya kan? Selanjutnya kita sederhanakan, sin X sama dengan sin 210. Bentuk penyelesaian umumnya, yang pertama, X sama dengan 210 ditambah K kali 360. Yang kedua, X sama dengan 180 dikurang 210 ditambah K kali 360. Nah, ini sudah bisa kita cari penyelesaian yang sesuai dengan soal, dengan mensubstitusi K bilangan bulat. Tapi boleh diselesaikan masing-masing ya. Oke, kita lanjut cara kedua. Nilai sinus negatif juga berada di kuadran keempat. Kita nyatakan min setengah ini sebagai nilai sinus di kuadran keempat. Setengah sama dengan sin 30 derajat. Jadi min setengah adalah sinus 360 dikurang 30. 360 dikurang 30 berada di kuadran keempat. Kemudian kita sederhanakan, sinus X sama dengan sinus 330. Bentuk penyelesaian umumnya, yang pertama, X sama dengan 330 ditambah K kali 360. Dan yang kedua, X sama dengan 180 dikurang 330 ditambah K kali 360. Nah, ini sudah dapat kita cari penyelesaiannya yang sesuai dengan soal. Dan hasilnya pasti sama dengan cara yang pertama. Selanjutnya cara yang ketiga. Rumus identitas sinus minus theta sama dengan minus sinus theta. Dari soal, sinus X sama dengan min setengah. Dapat kita tulis jadi sin X sama dengan minus sin 30. Kemudian kita buat dalam bentuk fungsi yang positif, sin X sama dengan sin min 30. Bentuk penyelesaiannya, yang pertama, X sama dengan min 30 ditambah K kali 360. Dan yang kedua, X sama dengan 180 dikurang min 30 ditambah K kali 360. Pada bentuk pertama, substitusi K sama dengan 0, diperoleh X sama dengan min 30. Ini tidak memenuhi, ya kan? Untuk K sama dengan 1, X sama dengan min 30 ditambah 360. Sama dengan 330. Memenuhi soal. Untuk K sama dengan 2, sudah lebih. Pada bentuk 2, 180 dikurang min 30 sama dengan 180 tambah 30 sama dengan 210. Jadi X sama dengan 210 ditambah K kali 360. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan 210. Memenuhi. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 210 ditambah 360, sama dengan 570. Tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 210 derajat dan 330 derajat. Bagaimana? Mudah kan?
Karena pengalaman adalah guru yang terbaik, maka berlatihlah dengan soal-soal berikut ini. Dapatkan pengalaman Anda sebagai guru terbaik Anda. Dan cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat buat kita semua. Dan sampai jumpa.